A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Baik anak-anak saja sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah. Ustazah pun di sini alhamdulillah sehat. Baik anak-anak saja. Ustazah mau bertanya, bagaimana nih? Masih semangat untuk menuntut ilmu? Masya Allah, mudah-mudahan selalu terus semangat ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi semangatnya harus terus ditingkatkan. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan materi, Ustazah ingin anak-anak Ustazah memperhatikan dulu adab-adab bermajlisnya. Salah satunya yaitu dengan duduk yang rapi, tenang, diam, dan mendengarkan. Ingat ya, duduk, bukan dengan tiduran. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembelajaran momentum iman pada subtema langit. Pada subtema langit di sini Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit itu ditinggikan. Ya, artinya bagaimana langit itu ditinggikan. Allah bertanya kepada kita sebagai makhluknya, bagaimana langit itu ditinggikan. Berarti kita sebagai makhluknya harus mentadaburi, berpikir, bagaimana ya langit itu ditinggikan. Ya, Allah menciptakan langit menjulang tinggi dengan tanpa tiang satupun. Dan Allah menciptakan langit pun dengan manfaat dan tujuannya. Sini di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 2 Allah menjelaskan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairin amadin turawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Kemudian Allah bersemayam di dalam arsy-Nya, di atas arsy. Allah yang menciptakan langit menjulang tinggi tanpa tiang penyangga pun, tanpa ada satu tiang penyangga. Bagaimana kalau kita melihat langit yang tinggi, langit yang luas, Allah ciptakan tanpa ada satu tiang penyangga. Kalau kita melihat bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang diciptakan oleh manusia, bagaimana kalau tidak ada tiang penyangganya? Maka akan roboh atau tidak akan bisa berdiri. Nah, ini Allah menciptakan langit yang begitu tinggi, yang begitu luas, dan tanpa ada satu tiang penyangga pun. Maha besar Allah dengan segala
penciptaannya. Masya Allah. Dan semua yang Allah ciptakan di alam raya ini, di alam semesta ini, bukan tanpa tujuan dan bukan tanpa manfaat. Manfaatnya adalah untuk kita sebagai hamba Allah, untuk makhluknya, makhluk Allah. Di sini Allah menegaskan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 3, "Ma khalaqanas samawati wal ardh wa ma bainahuma bil haqq wa ajalim musamma." Kami yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya itu Allah menciptakannya dengan suatu tujuan yang benar. Namun orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat muslim setidaknya seharusnya kita mentadaburi apa sih makna dari penciptaan alam semesta ini. Bagaimana, apa manfaatnya, sehingga bisa menambah keimanan kita dan bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah. Dan Al-Quran pun menjelaskan secara rinci banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang proses penciptaan langit, proses penciptaan bumi, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana apa yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi untuk tempat menetap bagi manusia. Allah menciptakan bumi untuk tempat tinggal. Sedangkan langit Allah ciptakan atapnya untuk bumi, sebagai atap bagi bumi yang kita tinggali ini. Nah, anak-anakku saja yang saya cintai karena Allah, kita bisa tarik kesimpulan, kita bisa lihat bahwa Allah menciptakan langit ini sebagai atap bagi bumi. Maksudnya bagaimana sih Ustazah? Iya, langit itu difungsikan oleh Allah sebagai pelindung bagi bumi. Supaya apa? Menahan daripada benda-benda langit agar tidak terjatuh ke bumi. Bagaimana kalau misalkan rumah kita yang berdiri tapi tanpa atap? Maka apapun bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, langit pun difungsikan oleh Allah sebagai atap bagi bumi agar benda-benda yang ada di langit itu tidak berjatuhan. Contohnya apa sih? Siapa yang tahu? Apa itu benda-benda langit? Apa saja sih benda-benda langit itu? Baik, Ustazah mau tanya kepada Ukti Jannah. Silahkan disebutkan salah satu benda langit yang Allah ciptakan sebagai penghias langit. Ya, betul sekali, Masya Allah. Salah satunya adalah bulan, bintang, matahari, meteor, planet, dan masih banyak lagi benda-benda langit yang lainnya. Nah, dari semua benda langit yang Allah ciptakan pun, itu semuanya memiliki manfaat dan tujuannya. Salah satunya adalah bintang. Allah ciptakan bintang di malam hari sebagai penghias langit, dan Allah menciptakan bulan di malam hari sebagai cahaya, pencahayaan. Pada malam hari, ketika malam hari gelap gulita, Allah ciptakan bulan untuk apa? Untuk menerangi bumi. Begitupun dengan matahari. Allah menciptakan matahari di siang hari untuk apa? Untuk kita sebagai makhluknya, makhluk Allah. Banyak sekali makhluk Allah yang mengambil manfaat daripada sinar matahari. Kalau sekarang kita pakai untuk berjemur di pagi hari. Masya Allah. Dan banyak juga makhluk Allah yang lain memanfaatkan sinar matahari tersebut. Kalau Umi di rumah memanfaatkan sinar matahari untuk apa? Menjemur pakaian yang baru saja dicuci agar kering, Masya Allah. Dan itu maha pengasihnya Allah atas segala ciptaannya untuk kita. Maka dari sini kita harus
merasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sampai saat ini kita menikmati nikmat Allah itu secara gratis. Secara gratis, tidak bayar sama sekali. Allah sudah begitu baik kepada kita, memberikan semuanya, isi dunia ini kepada kita secara gratis. Nah, sekarang tinggal kita. Apa yang akan kita berikan kepada Allah setelah Allah memberikannya kepada kita? Amal apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Sudahkah kita beramal sholih? Sudahkah kita mempersiapkan bekal kita nanti ketika bertemu dengan Allah? Anak-anakku saja yang saya cintai karena Allah, dunia ini bukan tempatnya bermain-main bagi orang mukmin. Dunia ini tempatnya kita berlomba-lomba, beribadah, memperbanyak amal sholih. Untuk apa? Ketika nanti di hadapan Allah bisa kita pertanggungjawabkan. Amal-amal apa? Amal yang baik. Amal yang baik kita bisa kita pertanggungjawabkan. Semua amal yang kita lakukan di dunia ini nanti akan ditanya sama Allah. Maka untuk sekarang Ustazah ingin anak-anak Ustazah memperbanyak amal sholih, tidak banyak bermain, melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pahalanya Allah. Karena dunia ini sifatnya sementara. Bahkan ketika Allah menciptakan langit, bumi, ini akan ada akhirnya. Segala yang dibuat, segala yang ada pengawalan, maka pasti akan ada pengakhiran. Dan sama, dunia ini pun akan nanti ada akhirnya. Kapan akhirnya Ustazah? Akhirnya nanti ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Maka hal itu, semua amal, semua yang kita kerjakan pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Maka dari sekarang, yuk anak-anakku saja, Masya Allah, yang sholih dan sholihah, kita lakukan apa yang terbaik. Kita berikan untuk Allah setelah kita menikmati semua nikmat-nikmat Allah. Baik anak-anakku saja sekalian, mungkin kesimpulannya daripada pembelajaran langit kali ini adalah Allah menciptakan langit yang menjulang tinggi dengan tanpa atap. Tidak ada yang bisa menandingi akan penciptaan Allah. Dan Allah Maha Besar atas segala penciptaannya. Untuk saat ini kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Semoga antum semua bisa mengambil manfaat daripada pembelajaran kita kali ini. Karena hakikat daripada ilmu adalah yang bisa diamalkan. Baik, kita tutup ya dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.